Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban, yang mana di dalamnya nanti ada takbiran. Perbanyaklah takbiran nanti pas malamnya, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat harus takbiran terus. Anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang Idul Kurban. Kita sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu tentang surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu a'lam. Di dalam surah Al-Kautsar, Allah memerintahkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kepada umat Nabi Muhammad, kita ini, Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak mengambil atau apapun, kaki bisa melangkahkan dan bergerak. Seluruh anggota tubuh kita ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya. Kemudian dilanjutkan ayat yang lain, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah. Ingat, salat yang 5 waktu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asyar, atau subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. 5 waktu itu wajib hukumnya sholat. Ya, kalau ditinggalkan berarti mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya sholat, dan sholat. Nah, kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah lirabbika, untuk Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurbanlah. Coba tanya ke ayah kalian, ke ibu kalian, udah kurban gak nih tahun ini? Kata ayah dan ibu kalian, nah aku kurban. Kurban apa, Mam? Kurban perasaan. Kurban perasaan. Kurban sapi. Nah, luar biasa. Ma, enak aku kurban, kata ayah dan ibu kalian. Kurban apa ayah, bunda? Kita itu kurban kambing, nah, boleh. Kurban unta, boleh.
kurban kerbau boleh, sapi boleh ya. Jadi kurban itu adalah disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk baginda Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ratusan kalau kurban. Kita itu diminta seadanya aja atau semampunya saja. Kalau kita mampu 2 untuk membeli domba 2, kurban 2. Kalau kita mampu membeli domba 10, korban 10 tuh dombanya. Kalau kita mampu 1, ya 1 saja. Ya. Jadi berkurbanlah. Kenapa? Karena berkurban itu Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepadanya. Nah, bisa kesehatan, bisa rezeki langsung diberikan oleh Allah bertambah. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu di dalam Al-Qur'an ya. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan nikmat ditambah-tambah lagi nikmat. Tapi kalau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, la azidannakum, wah, tunggu balasan kata Allah. Siksa sangat pedih nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ke situ. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya berkurban kalau ada rezeki ya. Nah, kata kurban itu artinya adalah, atau kurban itu bahasa Arab, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi siapa saja yang berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Dekat diri kepada Allah dalam sholat dekat, apalagi berkurban juga dekat. Wah, luar biasa. Makanya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita yang berkurban terus dekat kepada Allah, tidak menjauh kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, tentunya apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan memberikan. Ya, itu asal kata dari kurban, qoroba, ya qorobu kurbanan. Nah, kemudian ada kisahnya nih tentang kurban, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu memohon kepada Allah untuk meminta keturunan. Ya Allah, berilah keturunan kepadaku, berilah anak kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Allah mengujinya. Ibrahim, silakan kau berdoa, tidak akan aku kabulkan, kata Allah. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Sehari semalam, wah, semuanya berdoa kepada Allah, terus memohon kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkannya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, andaikan aku diberi keturunan, aku akan melaksanakan apapun yang diperintahkan darimu kepadaku. Oh, kata Nabi Ibrahim, nazarnya seperti itu. Nah, kemudian Allah mengujinya nih, Ibrahim, kalau begitu aku akan berikan anak kepadamu, yaitu Ismail alaihissalam. Nah, ketika Ismail alaihissalam tumbuh membesar, kemudian sekitar umur 13 tahun. Nah, 13 tahun kelas berapa tuh? Hitung aja. Umur 13 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah, Ibrahim, karena kau bernazar, apapun yang kau pinta, apapun yang kau perintahkan dariku, kata Allah, kau akan melaksanakannya. Aku sekarang meminta kepadamu untuk mengorbankan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ismail. Akhirnya Nabi Ismail pun dibawa. Ismail sini, di rumahnya. Ismail sini, kata Ismail datang di depan ayahandanya yaitu Ibrahim. Ada apa ayah? Ismail, maafkan ayah. Kenapa? Kata Ismail. Ayah mau bercerita kepadamu. Silakan ayah. Aku bermimpi tadi malam bahwa Allah memberikan wahyu kepadaku. Ada apa? Ada apa? Ayahanda, ada apa? Dikira ada apa? Begini. Allah memerintahkan untuk mengorbankan kamu. Kau akan disembelih. Bagaimana kalau kalian dikitukan oleh ayah kalian? Si takutnya, ayah jangan sama aku dulu, ayah aja duluan. Pasti akan seperti itu. Tapi Ismail alaihissalam
dia adalah tunduk dan dia adalah patuh kepada kedua orang tuanya, Ismail luar biasa. Ayah, apapun yang diperintahkan Allah kepada ayahanda, aku siap melaksanakannya. Wis, luar biasa. Sekalipun dibunuh oleh Ibrahim, kalau perintahan Allah, tuh Ismail ini siap. Makanya kalian kalau ingin seperti Nabi Ismail alaihissalam, diperintahkan oleh ayah dan ibu kalian, harus siap. Nah, sholat siap, gitu kayak Nabi Ismail. Nah, ngaji siap. Nah, belajar siap. No, gitu kayak Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam sangat luar biasa sekali. Sampai mau dikurbankan saja Nabi Ismail siap untuk dilaksanakan. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim harus ke ibunya juga, harus bicara ke istrinya, ke ibunya Ismail. Nah, istrinya yaitu Hajar. Hajar, bagaimana pendapatmu bahwa Allah memerintahkan untuk mengorbankan Ismail? Bagaimana kata Siti Hajar? Silahkan, kalau emang itu adalah perintahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali, keluarga yang luar biasa sekali. Nah, bagaimana setan pada saat itu, wah, iri sekali terhadap Ismail, terhadap Ibrahim, keluarga Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Sangat iri sekali, makanya terus mengasuh setan itu. Terus aja mengganggu Ismail, Ibrahim dan Siti Hajar, tapi tidak terganggu mereka, beliau ini luar biasa sekali ya. Makanya kalau kalian harus tunduk ya, harus patuh kepada kedua orang tua kalian. Diperintahkan yang kebaikan oleh orang tua kalian harus ikutin. Contohnya seperti Ismail alaihissalam tadi. Nah, setelah itu saking hebatnya Ibrahim alaihissalam, saking luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, makanya Allah memberikan sesuatu hadiah kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, pas mau disembelih udah terlentang Ismail di atas batu. Kemudian Ibrahim ayahandanya mau menghanguskan pedangnya ke leher Ismail. Iya, kemudian datang malaikat. Ibrahim, nah, Allah memerintahkan kepadaku, kata malaikat, gantilah Ismail itu dengan 1 ekor kambing. Akhirnya Nabi Ismail ini digantikan dengan seekor kambing. Tuh, tabah, luar biasa ujian dari Allah, dilaksanakan terus oleh Ibrahim alaihissalam, akhirnya diberi karunia. Akhirnya setelah Ibrahim tumbuh membesar, Nabi Ibrahim pun dikaruniai anak lagi, yaitu Ishak dan yang lain-lainnya. Luar biasa sekali. Makanya Nabi Ibrahim ini keturunannya banyak yang menjadi nabi. Makanya Ibrahim disebut dengan Abu Anbiya atau bapaknya para nabi. Luar biasa. Nah, itu kisahnya, kisah Nabi Ibrahim. Kemudian hikmahnya apa? Nih, kalau kalian menyembelih seekor kambing, Allah akan memberikan 1 helai bulu di kambing itu 1 kebaikan. Bayangkan berapa tuh bulu tuh, hitung sama kalian tuh yang di kambing itu. Sampai pakai kalkulator pun susah menghitungnya. Dari kepala, tangan, kaki, badannya dihitung. Nah, kemudian itu yang akan diberikan oleh Allah pahala. 1 helainya adalah 1 kebaikan. Luar biasa. Begitu juga sapi, semakin besar semakin banyak bulunya. Ya. Nah, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang luar biasa. Kemudian si kambingnya atau yang disembelihnya nanti di Yaumal Qiyamah, di alam mahsyar, nanti akan menjadi teman baginya yang menyembelihnya. Teman apa? Nanti untuk melewati Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus nanti ya. Shiratal Mustaqim yang luar biasa jalannya. Nauzubillah min dzalik, di bawah neraka, di atas sirah. Nah, kalau kalian nyembelih
akan ditemani. Itu yang akan menjadi tunggangan kalian ya. Kemudian itu hikmahnya ya. Nah, Bapak minta kepada kalian bahwa di bulan Zulhijjah atau Idul Adha ini Nabi Muhammad SAW menyunahkan kepada kita untuk puasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 10-nya kan nyembeli. Nah, tanggal 9-nya sebelum takbiran itu disunahkan untuk berpuasa Arafah ya. Nah, puasa ini, kalau kalian berpuasa di satu Arafah ini, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian sebelumnya 1 tahun dan kedepannya 1 tahun, berarti 2 tahun. Tapi dosanya yang kecil-kecil. Kalau dosanya kalian membentak orang tua, itu mah kalau orang tua kalian masih sakit sampai saat ini, dosanya masih itu. Harus minta kepada orang tua kalian untuk memaafkan ya. Nah, Allah akan menghapuskan dosa yang kecil-kecil itu setahun sebelumnya dan dosa setahun yang akan datang. Kalau kalian puasa di bulan Zulhijjah ini di tanggal 9, di tanggal 9 Arafah ini. Aku kuat 2 hari, boleh tarbiyahnya berarti tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah itu disunahkan untuk berpuasa ya. Puasa. Ingat harus sahur puasanya ya, biar dapat pahalanya komplit. Nah, kalau nggak sahur boleh-boleh saja, nggak sahur pun tapi pahalanya nggak komplit. Tapi kalau kalian sahur, pahalanya lengkap, luar biasa ya. Oke, itu dari Pak Denny. Nah, sekarang Pak Denny meminta kepada kalian nanti pas Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah itu, pas nanti insya Allah kemungkinan hari Jumat ya, hari Jumat Idul Kurban. Nah, berarti hari Kamis dan Rabunya puasa ya. Kalau nggak kuat 2 hari berarti hari Kamisnya. Nah, hari Jumatnya Idul Kurban, Bapak minta kalian menuliskan pengalaman kalian ketika pandemi seperti ini. Idul Kurban di tempat kalian seperti apa, atau kalian Idul Kurbannya seperti apa ya. Pak, aku mau berangkat ke lapang, tapi pakai protokol yang bagus, yang baik, boleh dicatat di situ. Berbentuk gambar boleh, berbentuk komik boleh, berbentuk apapun boleh. Yang jelas nanti Bapak ingin lihat ya. Itu aja daripada nih. Oke, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Jangan lupa sholat. Hormati kedua orang tua kalian seperti Ismail alaihissalam ya. Itu aja daripada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.